Pada tahun 2016, Indonesia mempensiunkan pesawat tempur F-5 Tiger yang telah menjaga langit Nusantara selama 36 tahun. F-5 Tiger bertugas di Skadron Udara 14 di Lanut Iswahyudi Madiun, yang secara geografis sebenarnya berada di wilayah Magetan. Skadron Udara 14 sebelumnya pernah diisi pesawat tempur legendaris yakni MiG-21 Fishbat dan F-86 Sabre. Sejak pensiunnya F-5 Tiger, Skadron Udara 14 sempat tidak memiliki pesawat tempur, meskipun saat ini diisi oleh Sukhoi Su-27 dan Su-30. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melakukan pengadaan pesawat tempur baru sebagai pengganti F-5. Tetapi, upaya pengadaan ini ternyata tidak semulus yang diharapkan. Pengadaan Su-35 yang sudah hampir final ternyata berakhir tanpa kejelasan akibat adanya ancaman sanksi dari Amerika. Untuk itu, Indonesia mencari alternatif pesawat pengganti. Beberapa jenis pesawat pernah dipertimbangkan untuk dibeli oleh Indonesia, mulai dari F-16 Viper, F-18 Hornet, Rafale, Eurofighter Typhoon, bahkan sempat mengutarakan keinginan memiliki F-35. Dalam rapat pimpinan TNI tahun 2021, dicanangkan rencana untuk mengakuisisi pesawat tempur Rafale dari Perancis dan F-15EX dari Amerika. Dalam video ini, kita akan melihat perbandingan antara pesawat tempur Sukhoi Su-35, Dassault Rafale, dan F-15EX yang merupakan varian terbaru dari keluarga F-15. F-15EX saat ini secara resmi telah menyandang nama Eagle II. Kita mulai dari faktor yang paling penting terutama bagi negara yang anggarannya terbatas, yakni soal harga. Harga dari sebuah pesawat tempur, bahkan untuk jenis yang sama, bisa sangat bervariasi. Hampir tidak ada angka pasti dari harga sebuah pesawat tempur. Beragam faktor mulai dari jumlah pembelian, spesifikasi teknis, kelengkapan persenjataan, paket pelatihan, hingga hubungan politik negara penjual dan pembeli sangat mempengaruhi harga dari pesawat tempur. Tetapi, kita bisa melihat perkiraan harga tersebut dari transaksi yang sudah terjadi. Dalam soal harga, Su-35 bisa dibilang paling murah. Misalnya, pembelian Sukhoi 35 oleh Mesir pada tahun 2020 sebanyak 24 pesawat menelan anggaran sekitar 2 miliar dolar. Rata-rata harga per pesawatnya 85 juta dolar. Jika dirupiahkan, sekitar 1,2 triliun. Indonesia sendiri pada tahun 2018 menandatangani kesepakatan pengadaan Sukhoi 35 sebanyak 11 unit dengan nilai 1,14 miliar dolar. Artinya, satu pesawat senilai 1,4 triliun. Rafale berdasarkan pembelian yang dilakukan oleh Qatar, harga per unitnya 108 juta dolar atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Sementara itu, pembelian oleh India, harga per unitnya mencapai 160 juta dolar atau lebih dari 2 triliun rupiah. Tetapi, harga itu termasuk rudal Meteor dan rudal Scalp IG. Selain juga adanya dugaan markup di India. F-15EX berdasarkan anggaran pembelian 8 unit pertama oleh Angkatan Udara Amerika sebesar 1,1 miliar dolar. Artinya, satu pesawat berharga 137 juta dolar atau 1,9 triliun rupiah. Namun, harga ini diproyeksikan bisa turun hingga 85 hingga 90 juta dolar jika terrealisasi rencana pengadaan sebanyak 144 hingga 200 pesawat. Masih soal harga, yang tidak kalah pentingnya adalah biaya operasional. Biaya operasional pesawat tempur tidak hanya berupa biaya bahan bakar, tetapi meliputi biaya penggantian spare part, perawatan rutin, dan biaya overhaul setelah pesawat melewati sekian ribu jam terbang. Dari data yang ada, biaya operasional pesawat Rafale paling murah yakni 16.500 dolar per jam atau 231 juta rupiah. F-15EX biaya operasional per jamnya adalah 27.000 dolar atau 378 juta rupiah. Sedangkan Sukhoi 35 biaya operasionalnya paling tinggi yakni 30.000 dolar atau 420 juta rupiah. Jika data ini benar dan diasumsikan masa pakai pesawat sebelum overhaul sama yakni 8.000 jam, maka membeli Rafale yang lebih mahal pada akhirnya keseluruhan biaya akan lebih murah dibandingkan Sukhoi 35. Tetapi perhitungan biaya operasional per jam ini dilakukan oleh pihak yang berbeda dengan metode yang bisa jadi berbeda pula.
sehingga tidak bisa dijadikan patokan pasti. Dari segi ukuran, Rafale merupakan yang terkecil di antara ketiganya. Panjang badannya hanya 15,27 meter. Sukhoi 35 memiliki ukuran paling panjang, yakni 21,9 meter. Sedangkan F-15EX panjangnya 19,4 meter. Dari segi bobot, Sukhoi juga yang paling besar, yakni 19 ton. Sedangkan F-15 sekitar 15 ton, dan Rafale sekitar 10 ton. Berikutnya, kita lihat performa dari pesawat, meliputi kecepatan, ketinggian maksimal, jarak jangkauan, dan daya angkut senjata. Dari segi kecepatan maksimal, Rafale memiliki kecepatan paling rendah, yakni 1912 km per jam atau Mach 1,8. Sedangkan Sukhoi 35, kecepatan maksimumnya 2400 km per jam atau Mach 2,25. F-15EX memiliki kecepatan tertinggi, yakni Mach 2,5. Tetapi, kecepatan maksimum tersebut didapatkan dengan menyalakan afterburner. Penyalaan afterburner dengan cepat menguras bahan bakar dan memperpendek umur mesin, sehingga tidak dapat digunakan dalam jangka waktu lama. Jika tanpa menyalakan afterburner, justru Rafale memiliki keunggulan dengan kemampuan super cruise. Rafale mampu dipacu hingga kecepatan Mach 1,4 tanpa menggunakan afterburner. Sukhoi 35 juga memiliki kemampuan super cruise dengan kecepatan Mach 1,2. Sedangkan F-15EX sejauh ini belum diketahui memiliki kemampuan super cruise. Jika merujuk pada F-15E Strike Eagle, maka kecepatan jelajahnya hanya 925 km per jam. Dari segi kemampuan manuver, Sukhoi 35 memiliki keunggulan dibandingkan yang lainnya. Ini karena Sukhoi dilengkapi dengan thrust vectoring nozzle yang memungkinkannya melakukan manuver yang tak bisa dilakukan pesaingnya. Rafale juga memiliki kemampuan manuver yang sangat lincah berkat bobotnya yang ringan, desain relax static stability, dan canard di bagian depan. Sedangkan F-15 tidak memiliki kemampuan manuver yang menonjol. Kemudian, dari segi ketinggian maksimum, pada aspek ini F-15EX menjadi juaranya. Ia mampu terbang setinggi 60.000 feet atau 18,2 km. Sukhoi 35 sedikit di bawahnya, yaitu 59.000 feet atau 17,9 km. Sedangkan Rafale hanya 55.000 feet atau 16,7 km. Ketinggian terbang memberikan beberapa keuntungan, di antaranya jangkauan deteksi radar lebih jauh, terhindar dari jangkauan beberapa rudal anti pesawat, dan bisa menambah jangkauan rudal udara ke udara. Menembak dari ketinggian terhadap pesawat yang terbang lebih rendah, jarak tembak rudal bisa lebih jauh dari normalnya. Sebaliknya, jika menembak pesawat yang terbang lebih tinggi, jarak tembak rudal berkurang karena harus melawan gravitasi. Berikutnya, jarak jangkau terbang. Jangkauan pesawat terbang bisa dilipat gandakan dengan penambahan tangki eksternal dan pengisian bahan bakar di udara. Maka, untuk membandingkan jarak terbang ini, agar adil, harus dibandingkan jarak yang mampu dijangkau pesawat hanya dengan tangki bahan bakar internal. Rafale dengan kapasitas tangki 4,7 ton bisa menempuh jarak 1723 km. Sukhoi 35 memiliki kapasitas tangki internal 11,5 ton, bisa menempuh jarak 2.940 km. F-15EX bisa membawa bahan bakar 10,5 ton. Namun, karena konsumsi bahan bakarnya tidak seporos Sukhoi, jarak tempuhnya bisa mendekati, yakni sekitar 2.800 km. Berikutnya, daya angkut pesawat. Seberapa banyak pesawat tempur mampu membawa beban, baik itu persenjataan, tangki bahan bakar eksternal, maupun sensor tambahan. Sukhoi 35 meskipun ukuran pesawatnya besar, namun daya angkutnya relatif kecil, yakni hanya 8.000 kg atau 8 ton. Hal ini karena dari ketiga pesawat ini, jumlah cantelan atau hardpoint-nya paling sedikit, yakni 12 buah. Sedangkan Rafale, meskipun ukuran dan bobot pesawatnya relatif kecil, namun mampu membawa muatan lebih banyak daripada Sukhoi 35, yakni 9,5 ton. Tersedia 14 hardpoint yang terletak di bawah badan dan di bawah sayap pesawat. F-15EX
memiliki daya angkut yang paling besar, yakni hingga 13,6 ton. F-15EX memiliki 24 hardpoint. Meskipun di tiap sayap sebenarnya hanya ada 2 pilon, namun kapasitas pemasangan ini dilipat gandakan dengan sistem Ember, yakni Advanced Missile and Bomb Ejection Rack. Satu pilon bisa berisi banyak hardpoint tempat memasang senjata. Untuk misi Air Superiority, F-15EX bisa mengangkut hingga 24 rudal udara ke udara. Meskipun saat ini senjata utama dalam pertempuran udara ke udara adalah rudal, namun pesawat tempur tetap dilengkapi dengan senjata konvensional berupa kanon otomatis. Sukhoi 35 dan Rafale menggunakan kanon otomatis kaliber 30 mm. Sukhoi menggunakan GSH-30, sedangkan Rafale memakai Giat 30M. Kanon pada Rafale dioperasikan secara elektrik sehingga bisa diatur kecepatan tembaknya. Jumlah peluru yang bisa dibawa masing-masing adalah 150 butir untuk Sukhoi dan 125 butir untuk Rafale. Sedangkan F-15EX menggunakan senjata dengan kaliber yang lebih kecil, yakni M61 Vulcan Cannon kaliber 20 mm. F-15 bisa membawa amunisi lebih banyak, yakni hingga 500 butir peluru. Kemudian, untuk persenjataan berupa rudal udara ke udara, ketiga pesawat tentunya bisa dilengkapi dengan rudal udara ke udara jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Di sini, kita hanya akan membandingkan rudal udara ke udara jarak jauh yang memiliki kemampuan menembak BVR atau Beyond Visual Range di luar jarak pandang visual. Rudal jarak jauh andalan Sukhoi 35 adalah rudal udara ke udara R-77. Rudal ini memiliki jarak tembak 80 km. Namun, varian ekspor terbarunya, yakni RVV-SD, jarak tembaknya meningkat menjadi 110 km. Sementara Rafale mengandalkan rudal Meteor. Rudal Meteor disebut-sebut mampu menjangkau jarak hingga 120 km. F-15EX menggunakan rudal AIM-120 AMRAAM. Varian D dari rudal ini memiliki jarak tembak hingga 160 km. Perbandingan di atas hanya berupa jarak tembak, sedangkan mengenai akurasi dan kehandalannya tentu sulit untuk dibandingkan, karena minimnya data yang bisa diakses publik. Dan lagi, misalnya untuk rudal AMRAAM, Amerika seperti biasa tidak akan mau melepas varian tercanggihnya untuk ekspor ke Indonesia. Selanjutnya, perlengkapan elektronik, meliputi radar dan perangkat perang elektronika. Untuk radar, Sukhoi 35 masih menggunakan radar jenis PISA, yakni IRBIS-A. Teknologi radar PISA ini tentunya cukup tertinggal dibandingkan radar pada Rafale dan F-15EX yang sudah menggunakan radar EISA. Dengan menggunakan radar EISA, pesawat mampu melacak dan mengunci target lebih banyak pada waktu bersamaan. Selain itu, radar EISA juga lebih tahan dari serangan jamming. Kemudian, untuk perangkat perang elektronika, lagi-lagi Sukhoi 35 agak kurang dibandingkan Rafale dan F-15EX. Sukhoi 35 dilengkapi dengan ECM sistem yang bernama Gibini. Perangkat ini mendeteksi pancaran sinyal elektromagnetik dari musuh dan kemudian memancarkan gelombang dengan frekuensi sama untuk mengacukan deteksi oleh musuh. Namun, metode ini menjadi kurang efektif jika berhadapan dengan radar modern yang menggunakan frekuensi hopping. Radar memancarkan frekuensi yang berubah-ubah dalam jeda waktu singkat untuk menghindari jamming. Rafale dilengkapi dengan perangkat spektra, sedangkan F-15EX menggunakan EPAWS atau Eagle Passive Active Warning Survivability System. Fungsi keduanya hampir sama, yakni selain sebagai jammer, juga mendeteksi segala ancaman baik kuncian radar, deteksi inframerah, laser, dan mendeteksi misil yang mendekat. Dengan sistem ini, pilot memiliki kesadaran situasional 360 derajat terhadap ancaman yang datang ke pesawat. Meskipun ketiganya bukan pesawat stealth atau siluman, namun kemampuan untuk menghindari deteksi radar musuh juga menjadi pertimbangan. Tingkat deteksi ini diukur dalam radar cross-section. Semakin kecil radar cross-section, maka semakin sulit untuk dideteksi oleh radar musuh. Radar cross-section ini nilainya bervariasi tergantung arah deteksi. Rafale memiliki radar cross-section yang paling kecil, yakni antara 0,5 hingga 2 meter persegi. Sedangkan Sukhoi 35 antara 1 hingga 3 meter persegi. F-15EX
justru memiliki radar cross-section yang paling besar, bahkan lebih besar dibandingkan varian F-15 sebelumnya, yakni antara 1,5 hingga 3,9 meter persegi. Jadi, di antara ketiganya, F-15EX paling mudah dideteksi oleh radar musuh. Perbandingan-perbandingan di atas adalah gambaran umum dari ketiga pesawat. Tentu, ini tidak bisa dijadikan patokan pasti, karena yang ditampilkan di atas adalah spesifikasi full. Sedangkan ketika pesawat tempur diekspor ke negara lain, seringkali speknya di-downgrade dan ada komponen-komponen tertentu yang tidak diekspor. Misalnya untuk F-15EX, sumber dari Amerika mengatakan bahwa 30% teknologi baru pada F-15EX hanya khusus digunakan oleh Angkatan Udara Amerika sendiri. Teknologi ini tidak akan disertakan dalam penjualan F-15EX ke negara lain. Pada akhirnya, TNI sendirilah yang paling tahu dan mampu membuat perbandingan mengenai jenis pesawat yang akan dibeli. Karena TNI memiliki data aktual teknologi apa saja yang disertakan pada tiap pesawat jika dibeli oleh Indonesia, serta harga penawaran real dari masing-masing pesawat. Selain itu, faktor-faktor lain tentunya juga menjadi pertimbangan. Misalnya, kompatibilitas dan integrasi terhadap alutsista lain yang dimiliki TNI, semisal radar di darat, juga fasilitas pendukung yang dibutuhkan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan informasi penting dari video-video terbaru kami.